Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 34, di villa. Setelah bertemu dengan Ricky, mereka segera kembali ke Jakarta. Karena Anjani tidak ingin meninggalkan putranya terlalu lama. Charlie beberapa kali juga menelepon karena ada beberapa keputusan yang harus diambil oleh Arga sendiri. Arga sebenarnya belum puas dengan waktu bersama istrinya, tetapi situasi memaksa mereka untuk kembali. Sayang, ya, Mas, ada apa? Sahut Anjani. Sudah beberapa minggu seperti ini. Aku tidak tahan jika terus begini. Hampir setiap hari, aku merasakan kerinduanku pada kalian, ujar Arga. Hampir setiap hari kita bertemu. Ibu juga tidak pernah melarang Mas datang, kan? Apa ibu masih marah? Tanya Arga. Aku tahu ibu pernah marah pada Mas, tetapi ibu bukanlah orang yang membenci. Ibu tidak suka menyimpan dendam, jelas Anjani. Nanti setelah sampai, aku ingin bicara dengan ibu. Aku ingin meminta maaf dan berharap kalian berdua mau kembali ke sampingku, ucap Arga. Apakah papa masih marah pada Mas? Tanya Anjani. Tidak tahu, tapi dia jadi pendiam. Nggak pernah ngobrol kalau ketemu. Paling mama yang selalu berusaha meyakinkan Mas untuk bersabar. Mama bilang suatu saat papa pasti akan kembali seperti dulu, jelas Arga. Beberapa saat mereka terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Hingga tiba-tiba Arga mengerem mobilnya secara tiba-tiba. Beruntunglah Anjani mengenakan sabuk pengaman. Jika tidak, ia mungkin akan terlempar ke depan. Mas, teriak Anjani. Maaf, sayang, ada seorang wanita yang tiba-tiba lari ke tengah jalan. Kamu tidak apa-apa, ucap Arga. Kita turun, Mas, pinta Anjani. Anjani mengajak untuk keluar dari mobil, mengamati wanita yang berdiri di depan mobil mereka dan tampaknya ingin berlari. Rambut panjang dan kacamata hitam menghalangi mereka melihat wajahnya. Namun, sebelum mereka bisa memahami situasi, sekelompok pria datang dan membawa wanita itu pergi. Arga menggenggam tangan Anjani dengan erat, melihat ketakutannya. Hei, tidak apa-apa, Mas ada di sini. Mungkin dia lari dari rumah dan ditarik kembali oleh penjagaannya. Setelah Anjani merasa lebih tenang, Arga melanjutkan perjalanannya. Sebenarnya, hati Arga juga merasa gelisah. Ia sempat berpikir bahwa wanita yang hampir ia tabrak tadi mungkin adalah Ratu, mantan istri sah kakaknya. Kontur wajah dan tubuhnya persis sama. Namun, Arga mencoba mengusir pikiran itu karena ia pernah mendengar bahwa Ratu sedang mengejar karir di Paris, negara yang selalu menjadi impian wanita itu. Di tempat lain, mencoba melarikan diri dariku. Ratu merasa takut saat melihat Rendra semakin mendekat dengan wajah bengisnya. Pagi tadi, ia berhasil mengelabui penjaga-penjaga dengan berusaha melarikan diri. Hampir 2 bulan ia terperangkap di tempat itu, dan ia sudah menghafal seluk-beluk tempat tersebut. Seminggu yang lalu, dokter yang ditugaskan memberinya suntikan kesuburan memberitahu bahwa ia sedang hamil. Namun, ia tak ingin memiliki anak dari pria seperti Rendra, seorang monster. Pria psikopat yang terobsesi memiliki anak dengannya. Hampir setiap hari, ia dipaksa berhubungan intim dengan pria itu. Kadang-kadang, ia dipaksa minum obat perangsang. Dan saat tak tahu malu, ia harus merayu pria itu agar menyentuhnya. Jangan mencoba menggugurkannya, Nyonya. Kalau tidak, nasib Nyonya akan lebih menderita daripada ini. Tuan John bisa melakukan apapun demi anaknya, termasuk membunuh Nyonya dengan cara yang tidak akan pernah Nyonya bayangkan, kata sang dokter setelah mengetahui rencana Ratu untuk menggugurkan kandungannya. Kehidupannya hancur. Pernah suatu saat ia sampai pada titik putus asa. Ratu ingin mengakhiri hidupnya sendiri, tetapi dia teringat dengan putrinya yang masih kecil. Walaupun lahir dari hubungan yang tak diinginkannya, ia sangat menyayangi Tias. Gadis kecil itu adalah alasan mengapa ia bertahan. Maaf, aku mohon maaf. Tolong maafkan aku. Dia hanya ingin pergi berjalan-jalan, pinta Ratu sambil mengelus perutnya yang masih rata. Rayuannya berhasil. Ekspresi marah Rendra perlahan memudar.
Tangan Rendra perlahan terulur untuk meraba perut ratu. Apakah dia baik-baik saja? Hei, nak, mengapa kamu tidak memberitahu papa jika ingin pergi? Apakah kamu ingin es krim, coklat, atau mainan? Ayo, cepat datang ke dunia. Papa akan memberikan semuanya padamu. Ucap Rendra di depan perut Ratu. Ratu berusaha tersenyum saat tangan Rendra semakin naik ke atas. Tetapi ia harus diam karena tahu ia baru saja membuat kesalahan fatal dengan mencoba melarikan diri. Hei, nak, papa ingin menjengukmu. Kamu harus baik-baik di sana, ya. Rendra mendorongnya hingga kedua tangannya bertumpu pada rak buku di ruang tamu. Laki-laki psikopat itu melepaskan semua penghalang pada tubuhnya. Ia tidak peduli bahwa beberapa penjaga masih berdiri di pojok ruangan. Mereka tidak akan pergi tanpa perintah majikan mereka. Inilah hukumanmu, sayang. Kita akan berhubungan di depan mereka. Karena kamu telah membuat mereka repot sepanjang hari ini, kata Rendra dengan senyum jahatnya. Ternyata, Rendra malah tampak bangga dengan tindakannya. Ia terus mendorong tubuh polos Ratu dari belakang. Tanpa ia sadari, air mata Ratu mulai mengalir saat ia merasakan tubuhnya didekati. Kembali di rumah Anjani dan Arga, Anjani terus menggenggam tangan suaminya saat mereka tiba di rumah ibunya. Arga sudah siap untuk berbicara dengan ibu mertuanya. Ia ingin meminta kembali istrinya dan anaknya, tanpa memedulikan syaratnya. Jika ia tidak boleh membawa mereka pergi, satu-satunya opsi agar mereka tetap bersama adalah Arga harus tinggal di sana. Tinggal bersama ibu mertuanya dan adik iparnya. Meskipun itu mungkin lebih baik daripada tinggal sendirian di apartemen. Bu, Arga ingin, Anjani, ajak suamimu istirahat di kamar terlebih dahulu. Sementara Dharma tidur di kamar Randika. Kita bisa bicara lebih lanjut nanti malam. Bu Ningsi meminta mereka untuk beristirahat sebentar sebelum Arga melanjutkan pembicaraannya. Anjani menganggukkan kepala dan membawa suaminya menuju kamar. Jangan terkejut, tidak semewah kamar Mas di apartemen atau di rumah Mama. Arga tersenyum dan memeluk istrinya. Memang ini kali pertama ia masuk ke dalam kamar Anjani. Meskipun sederhana, hatinya terasa hangat. Di dalam kamar hanya ada satu ranjang tidak terlalu besar, satu lemari, satu kipas angin, dan satu meja rias sederhana. Kamar mandi juga terletak di belakang rumah. Meskipun sederhana, Arga merasa bahwa dimanapun Anjani berada, itulah tempatnya pulang. Meskipun ia ingin mengulang malam panas seperti semalam, tapi keadaan sepertinya tidak mendukung. Kamar Anjani bersebelahan dengan kamar Randika, artinya suara bising pasti akan terdengar oleh pemuda itu. Pagi-pagi, ia pasti akan diberi komentar sindiran oleh adik iparnya. Arga merebahkan tubuhnya di tempat tidur yang biasanya ditempati oleh istrinya. Aroma Anjani masih terasa di kasur dan bantal, sehingga dengan cepat ia pun tertidur. Setelah membersihkan diri di kamar mandi, Anjani tersenyum melihat suaminya telah terlelap. Perjalanan yang cukup jauh dan aktivitas semalam sepertinya telah menguras energi pria berotot itu. Anjani keluar dari kamar dan menemui ibunya di kamarnya. Bu, kamu tidak tidur. Kamu harus istirahat sebentar. Dharma masih tertidur bersama adikmu, kata Bu Ningsi. Tadi Anjani sudah tidur di mobil selama perjalanan pulang ke sini. Anjani hanya ingin ngobrol dengan ibu, ujar Anjani. Apa yang ingin kamu bicarakan? Ini mengenai suamimu. Anjani duduk di samping ibunya dan meletakkan kepalanya di pundak sang ibu. Bu Ningsi mengelus lembut kepala putri sulungnya. Tadi Mas Arga ingin bicara dengan ibu. Ibu sudah tahu. Ibu sengaja meminta kalian istirahat terlebih dahulu agar hati dan pikiran kalian lebih tenang. Anjani mengerti. Bu, hanya biarkan dia berbicara nanti. Biarkan dia memahami peran seorang kepala keluarga. Tugas dan tanggung jawabnya. Kamu tahu bahwa ibu tidak akan melewati batasnya. Anjani memeluk ibunya erat. Dia tahu ibunya akan menemukan cara bijak dalam menghadapi semua masalah. Kamu dan Randika adalah segalanya bagi ibu. Ibu akan sangat sakit jika kalian disakiti. Dan hal yang sama berlaku untuk Randika. Ia akan berusaha dengan keras untuk membuat ibu dan Mbak bangga. Dan ia akan berusaha membuat kalian bahagia. Randika tiba-tiba masuk, menggendong Dharma. Dan momen itu membuat dua wanita itu menitikkan air mata. Mereka saling memeluk.
tak menyadari bahwa ada seseorang di luar sana yang juga menahan haru saat melihat kehangatan keluarga ini. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik. Dia berjanji untuk melindungi keluarga sang istri. Karena dari mereka ia menyadari makna sejati sebuah keluarga. Setelah berbicara dengan ibu dan adiknya, Anjani kembali ke kamar untuk melihat suaminya. Dan ternyata Arga sudah bangun, duduk dengan laptop di pangkuannya, bersandar pada kepala ranjang. Nampaknya ia sedang menyelesaikan sesuatu, mungkin terkait pekerjaannya. Mas sudah bangun, tidurnya cepat sekali. Mas ingin membicarakan sesuatu, tanya Anjani yang mendekat dan duduk di samping suaminya. Dharma, di mana? Kangen sama Dede Dharma, tanya Arga. Main. Tadi abis pop malah main sama Randika lagi. Kemarin Randika beli mainan baru untuk Dharma. Dharma sudah mulai bisa bermain sendiri. Dia sudah bisa meraih dan memilih mainannya sendiri, ucap Anjani. Arga menghela nafasnya. Sekali lagi merasa seperti seorang ayah yang gagal. Ia merasa tidak tahu bagaimana perkembangan putranya. Walaupun mereka sering bermain bersama, ia tidak pernah memperhatikan detail-detail seperti itu tentang Dharma. Dan selama ini, tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk membelikan mainan untuk putranya. Mas, aku juga masih belajar. Kita sama-sama belajar agar bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita kelak, kata Anjani, paham bahwa suaminya sedang merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Anak-anak kita, tanya Arga. Tentu saja, kita akan meramaikan rumah dengan suara tawa dan tangisan dari anak-anak kita. Kita akan melihat mereka bermain di sekitar kita, ujar Anjani. Ya, kau benar, keluarga adalah segalanya. Kau dan anak-anak adalah segalanya bagiku. Jangan pernah bosan menghadapi watakku yang keras. Tetaplah di sisiku dalam suka dan duka. Tetaplah. Kap, Anjani mencium bibir suaminya sebelum Arga bisa menyelesaikan kata-katanya. Bibirnya terjalin dalam ciuman penuh gairah. Arga membalas dengan semangat yang sama. Dan perlahan ia melepas kaos rumahan yang dikenakan istrinya. Dia meraih segala apa yang bisa dijangkaunya saat itu. Mereka mulai terbawa dalam gairah. Hingga ketukan pintu dan jeritan Dharma membuyarkan momen itu. Mas, Anjani segera mengenakan kembali semua pakaian yang telah dilepaskan oleh suaminya. Ia buru-buru berlari menuju pintu. Ya ampun deh. Tidak kasihan sama papa dan mama. Agak mengganggu banget sih deh, keluhnya lirih. Sambil memandang sesuatu yang tegak berdiri di bawah sana.